Hai Dream Mason, kembali lagi sama aku Dri Adrian dalam segmen Black Story. Dan pada kali ini kita langsung aja masuk pada episode ke-9 Black Story. Pada episode ke-9 Black Story hari ini, aku ingin memberikan rekomendasi tempat-tempat horor atau tempat-tempat yang memang sudah terbengkalai yang bisa kalian kunjungi di kota Bandung. Dan kali ini aku sudah merangkum dalam 6 rekomendasi tempat horor menurutku yang berada di kota Bandung. Daripada berlama-lama kita langsung masuk ke nomor 6. 6. Rumah Kentang Bandung. Mungkin beberapa dari kalian belum mengetahui tentang keberadaan rumah kentang yang ada di Bandung ini. Rumah kentang yang terletak di Jalan Banda yang ada di seberang Gor Saparwa ini menyimpan banyak sekali misteri tentang keberadaannya. Menurut beberapa teori dari masyarakat, katanya jika kita melewati rumah yang berbau kentang dan di mana rumah itu kosong atau tidak berpenghuni, katanya di situ ada makhluk halus yang menunggunya. Dan yang benar saja bahwa rumah ini tuh sudah terbengkalai, sudah kosong sejak lama, tidak sama sekali berpenghuni. Banyak sekali tentang kisah-kisah atau tentang teori-teori yang berspekulasi di tengah masyarakat, di mana katanya bahwa dulu tuh ada seorang ibu yang memiliki anak bayi dan pada saat itu ibunya sedang memasak kentang dan akhirnya bayinya itu masuk ke dalam suatu kuali dan akhirnya bayi tersebut meninggal. Yang menurutku itu sama sekali nggak masuk akal sih. Namun jelas-jelas rumah ini sangat amat menarik untuk kita datangi dan memang sangat amat seram jika kita datangi malam hari. Yang kelima, Jalan Siliwangi. Well, Jalan Siliwangi, selain terkenal seram, Jalan Siliwangi ini juga terkenal akan macetnya. Yes, benar sekali karena memang Jalan Siliwangi ini menghubungkan antara Jalan Dago dengan Jalan Ciamplas yang bertepatan di simpang gadok antara Jalan Cimbulit dan juga Jalan Ciamplas. Jalan Siliwangi ini dikenal cukup macet karena memang jalan ini tuh kalau sebelum pandemi ya, itu Sabtu Minggu orang-orang kan sering banyak yang datang dari Dago ke Ciamplas atau sebaliknya. Itu jadi banyak di situ mobil-mobil yang macet lah kayak gitu. Dan ditambah Jalan Siliwangi ini juga menyimpan salah satu tempat yang bisa dibilang terkenal atau fotogenik banget bagi orang-orang di Bandung, mungkin udah tahu itu namanya Babakan Siliwangi. Bisa kalian kunjungi langsung ke Jalan Siliwangi. Nah, namun di balik kemacetannya, rame dan segala macamnya itu, Jalan Siliwangi ini menyimpan berbagai macam misteri. Yang terutama adalah yang paling terkenal adalah tentang boneka yang ada di Jalan Siliwangi dan juga hantu anak kecil yang ada di Jalan Siliwangi. Pohonnya ini terletak sekarang ini di dekat BBWS Citarum itu loh yang ada di Jalan Siliwangi, tempat baru ke bawah itu loh. Kalau dari Jalan Ciamplas itu belok ke kanan terus ke bawah itu di sebelah kiri itu ada namanya kayak BBWS Citarum. Nah di situ dulu tuh ada salah satu pohon yang memang di situ digantungi sebuah boneka. Karena memang menurut cerita, menurut urban legend di sekitar Bandung ini, bahwa dulu tuh Jalan Siliwangi di situ ada seorang anak kecil yang tewas tertabrak dan akhirnya bonekanya itu digantung untuk mengenang anak tersebut. Dan memang benar Jalan Siliwangi ini kenapa kesana cukup seram? Karena memang Jalan Siliwangi ini banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon tinggi dan juga memang bangunannya tuh minim banget gitu. Walaupun memang tempat ini terkenal akan macet dan juga memang dekat sama tempat olahraga dan juga tempat yang benar-benar asik untuk foto-foto, untuk hunting, tempat ini juga sangat amat terkenal angkernya. Yang keempat, Bandung Medical Center. Bandung Medical Center atau terkenalnya adalah BMC. Bandung Medical Center ini merupakan rumah sakit tua yang terbengkalai yang tepatnya berada di Jalan Panatayuda, Bandung. Dari DU itu nggak terlalu jauh atau Jalan Dipati Ukur itu nggak terlalu jauh. Tempat ini sudah cukup terkenal dari anak-anak, terutama kalangan anak-anak sekolah dan kalangan anak-anak remaja, anak-anak kuliahan juga terutama, sampai ke kalangan dewasa bahwa rumah sakit ini tuh memang rumah sakit yang bisa dikenal angker. Aku ceritakan di sini kisahnya sedikit bahwa dulu rumah sakit Bandung Medical Center ini sebelumnya pernah beroperasi sebagai rumah sakit Sartika Asih sampai tahun 1995. Namun pada saat itu rumah sakit Sartika Asih kemudian difungsikan atau dipindahkan itu ke Jalan Muhammad Toha yang sampai kurang lebih 5 tahun rumah sakit itu kosong dan kemudian akhirnya di tahun 2000 rumah sakit ini mulai akan beroperasi kembali dengan nama Bandung Medical Center. Namun entah ceritanya bagaimana, tentang banyak sekali cerita yang bermunculan di tengah masyarakat bahwa katanya rumah sakit BMC ini sudah direnovasi, sudah dibangun, tapi kemudian pemiliknya itu meninggal dan akhirnya proyek ini pun terbengkalai. Jadi bisa dibilang rumah sakit ini tuh belum sepenuhnya beroperasi sebagai Bandung Medical Center. Tapi kalau untuk rumah sakit Sartika Asih memang sudah pernah beroperasi. Nah,
di sini karena terbengkalai, akhirnya ya rumah sakit ini dijadikan sebagai tempat untuk uji nyali dan untuk wisata-wisata horor. Dan tiket masuk rumah sakit ini tuh cukup murah, sekitar 5.000 sampai 10.000 per orang lah. Dan kalian jangan lupa untuk bawa senter sendiri karena tidak disediakan. Oh iya, fakta menarik tentang rumah sakit BMC ini bahwa di rumah sakit BMC ini ada salah satu ruangan di depan ruangan bayi di mana di sana katanya sering dipakai tempat untuk horor, untuk tempat uji nyali di sana, dan katanya memang penampakan yang ada di ruangan tersebut itu cukup bisa dibilang cukup kencang lah. Nah, maka dari itu ini cukup menarik untuk kita telusuri nantinya. Jadi subscribe channel Dri Adrian. Yang ketiga, Gedung Panti Karya. Mungkin beberapa dari kalian nih yang sadar ataupun gak sadar yang pernah main ke Bandung, terutama di Jalan Merdeka, di samping Gramedia dan di depan Mall BIP. Itu ada salah satu gedung tua terbengkalai yang kelihatannya tuh udah serem banget gitu, udah creepy banget gitu. Dan itu di halamannya itu dipakai jadi parkiran mobil. Nah, itu adalah namanya Gedung Panti Karya. Gedung Panti Karya ini berdiri pada tahun 1956, di mana pada saat itu fungsinya itu merupakan sebagai kantor. Namun pada sekitar era 70-an, gedung ini beralih fungsi menjadi suatu bioskop teater, ya bioskop lah intinya. Dan di mana bioskop ini tuh tidak seperti bioskop sekarang, yang dimana satu bioskop itu bisa memiliki 8, 10 atau mungkin 5 teater. Namun di sini tuh studionya itu cuma satu, jadi satu bioskop cuma satu teater. Yang menarik di sini adalah pada tahun sekitar era 80-an bioskop ini secara resmi ditutup dan tidak beroperasi kembali. Dan akhirnya setelah dari situ tuh yang nggak tahu gimana ceritanya lah, karena nggak jelas juga sih tentang spekulasi dari berbagai sumber dan berbagai masyarakat juga. Akhirnya di situ tuh udah lama ditinggalin dan akhirnya banyak yang bilang katanya kalau Gedung Panti Karya ini dipakai tempat untuk menaruh jimat pada salah seorang atau mungkin beberapa orang penjual yang bisa dibilang nakal, atau bisa dibilang ya bahasa kerennya itu adalah pesugihan atau penglaris. Nah, tapi kebenarannya juga nggak tahu, tapi beberapa sumber di internet menyebutkan bahwa di sini tuh terdapat salah sosok hantu kuntilanak merah yang memang bersemayam atau menghuni tempat ini. Yang jelas tempat bangunan Panti Karya ini masih berdiri kokoh dan di depannya itu masih dipakai sebagai Dunkin Donut. Yang kedua, Gua Belanda dan Gua Jepang. Wow, Gua Belanda dan Gua Jepang ini udah terkenal banget ya. Mungkin dari anak-anak luar Bandung juga udah banyak yang tahu. Tepatnya Gua Belanda dan Gua Jepang ini terletak di Jalan Dago Atas. Terletak tepatnya itu di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, Bandung. Di mana di Gua Belanda dan Gua Jepang ini memiliki salah satu kata pantangan, yaitu adalah namanya lada, atau bisa dibilang kalau diartikan dalam bahasa Sunda itu artinya pedas. Nah, aku juga tidak tahu kebenarannya kenapa di situ tidak boleh ngomong pedas dalam bahasa Sunda atau tidak boleh ngomong lada. Aku juga nggak ngerti. Karena pada saat tahun 2018, sedikit cerita pengalaman aku aja ya. Dulu aku pernah bekerja di situ dan aku nggak pernah ngomong lada sih. Cuma kalau ngomong kasar mungkin pernah, iya ngomong kasar pernah. Tapi sama sekali tidak terjadi apa-apa kepada diriku. Jadi ya bisa dibilang aman-aman aja. Kalau lada aku belum pernah sama sekali coba gitu. Nah, yang menarik dari Gua Belanda Gua Jepang ini merupakan tempat wisata yang bisa kalian kunjungi dan bisa kalian masuki. Ini memang merupakan tempat resmi yang dilindungi dan memang jadi cagar budaya di Kota Bandung. Gua Belanda ini kalau kalian lihat itu di situ tuh ada aja kayak jalan tembusnya dan di kiri kanannya tuh ada kayak semacam kompartemennya gitulah. Katanya itu dulu dipakai untuk penjara dan juga di dalam Gua Belanda itu ada namanya rel untuk kereta lori. Nah, tapi kalau di Gua Jepang itu nggak ada. Jadi guanya itu ada sekitar 3 biji atau 4 biji lah. Di situ Gua Jepang. Jadi Gua Jepang tuh sebenarnya nggak ada yang menarik sih, kayak gua tanpa tembus aja. Jadi bagi kalian yang memang senang uji nyali atau mungkin senang wisata-wisata horor, kalian bisa langsung datang ke Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Dan juga di sini tidak hanya tempat wisata horornya, tapi juga kalian bisa belajar tentang sejarah dan juga banyak sekali tempat-tempat atau spot-spot yang cukup menarik. Salah satu contohnya itu adalah Tebing Keraton. Terus ada namanya Curug Omas Maribaya dan juga Panangkaran Rusa. Jadi ya selagi kalian bisa wisata horor, kalian juga bisa menikmati cagar budaya yang lainnya yang disediakan. Yang pertama, Kampung Gajah. Wow, Kampung Gajah ini merupakan tempat yang terbengkalai, yang baru terbengkalai karena belum lama banget. Ada yang bilang katanya terbengkalainya itu tahun 2016, ada yang bilang terbengkalainya tahun 2017. Jadi bagi kalian mungkin penonton-penonton di sini Dream Mason mungkin udah ada yang pernah melihat videoku tentang Kampung Gajah.
Yang belum saksikan langsung bisa saksikan tentang penelusuran Kampung Gajah di siang hari. Nah, Kampung Gajah dulunya ini merupakan salah satu tempat wisata, tempat rekreasi wisata keluarga gitu. Kayak bisa dibilang kayak semacam Dufan begitulah. Nah, di situ tuh disediakan berbagai macam wahana, banyak banget wahana yang disediakan di situ dan harganya memang sih menurutku cukup mahal pada saat itu. Tapi menurutku dengan harga segitu yang dihasilkan dari wahana-wahananya pun worth it karena waktu pas aku ke sana tahun 2010-2011 itu wahananya itu masih banyak banget. Masih sangat banyak dan sangat komplit. Penyebab kenapa tempat ini menjadi terbengkalai dikarenakan pada saat itu yang pemilik asli Kampung Gajahnya itu meninggal dunia dan diteruskan ke anaknya. Setelah diteruskan ke anaknya akhirnya manajemennya nggak benar atau bagaimana lah. Dan akhirnya PT yang mengelola Kampung Gajah itu mengalami pilot dan akhirnya tidak bisa membayar gaji karyawan segala macamnya. Dan akhirnya Kampung Gajah mengalami kebangkrutan. Dan di sini Kampung Gajah ini akhirnya menjadi tempat yang bisa dibilang terbengkalai banget, nggak terawat, wah pokoknya jelek banget lah. Kalau misalnya kalian penasaran tentang Kampung Gajah, kalian bisa saksikan videonya dan juga nantikan bagi kalian yang memang pernah request untuk datang Kampung Gajah malam-malam. Oke, mungkin bagi kalian akan kecewa karena lama banget ya aku nggak merealisasikan penelusuran Kampung Gajah malam-malam dikarenakan memang aku ini sendirian dan aku butuh namanya teman-teman atau kru yang bisa memegang lighting karena kalau malam-malam itu jelas gelap banget dan gak mungkin cuma modal kamera, mata aja nggak kelihatan apalagi kamera gitu kan. Nah, jadi kita butuh namanya lighting yang proper dan juga segala macamnya. Jadi kita nanti mungkin entah kapan, aku tunggu aja, pokoknya jangan lupa subscribe ya. Nanti aku akan realisasikan untuk penelusuran Kampung Gajah di malam hari. Oke, mungkin segini aja video yang aku bisa sampaikan dari 6 tempat tadi. Nah, menurut kalian dari 6 tempat yang tadi sudah aku sebutkan, menurut kalian yang pernah dikunjungi, mana yang menurut kalian paling horor? Dan mungkin bagi yang belum pernah mengunjungi, mana sih tebakan kalian yang kira-kira tempat ini menarik untuk dibahas dan untuk dijadikan penelusuran? Silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. And as always, don't forget to join my club by pressing the subscribe button, okay? Remember guys, don't forget to join my club by pressing the subscribe button and be cult member. Dengan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi atau tombol loncengnya. But last not least, I'm Dre Adrian as a Grandmaster of the Cult. See you on the other side.